Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Kali ini gue akan membacakan sebuah kisah yang kembali dituliskan oleh Bang Ipen Al-Zikra, seorang penulis yang di episode lalu menceritakan sebuah perjalanan Edo dan Vika. Ia kembali menulis cerita yang kali ini bersumber dari seorang gadis pendaki bernama Jessica Pramudita. Sebuah kisah dari Tanah Semeru, sebuah mimpi seorang gadis dengan ketiga temannya yang ingin sekali menggapai dan bersujud di puncak Mahameru. Pasalnya, mereka sudah 3 kali ke gunung tersebut. Namun alam belum mengizinkan untuk mereka sampai ke puncak tertinggi para dewa. Dan untuk keempat kalinya, akankah mereka berhasil menapaki kaki di puncak tertinggi di Pulau Jawa? Silahkan menikmati alur ceritanya. Eits, tapi seperti biasa, gue mau ngingetin ke kalian untuk like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol merah dan nyalahin juga lonceng pemberitahuannya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jessica Pramudita, seseorang yang sangat mencintai alam, karena di sana akan ia dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Hingga Jessica ingin memeluknya dengan lafaz syukur kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Jessica sendiri kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisah Jessica di pendakian yang keempatnya. Karena 3 kali Jessica mendaki Semeru, ia tidak pernah berdiri di puncak Mahameru. Banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam, juga karena gangguan dari jahilnya astral goib Gunung Semeru. Pagi itu, Jessica sangat ingin kembali ke Semeru untuk mengulang langkah. Namun ia tidak mau lagi gagal sampai ke puncaknya. Jessica meraih handphonenya, kemudian ia mulai menghubungi sahabat terbaiknya. "Aku ingin naik Semeru, Re. Temenin ya." "Hah, kamu? Sudah 3 kali gagal, nggak kapok apa?" "Ya ilah, Re. Please, temenin ya." Iya. Setelah Rere menutup teleponnya, kini Jessica mencoba menghubungi teman-teman yang lainnya. Dan setelah semuanya oke, hari pun juga sudah ditentukan. Dan Jessica menjadikan rumahnya sebagai titik temu dengan yang lain. Karena rumah Jessica yang paling dekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya, Jessica terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan impiannya menggapai puncak Mahameru. "Assalamualaikum." Terdengar suara yang tidak asing lagi untuknya. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatnya, Rere. Setelah Jessica keluar kamar sambil menyeret keril jumbonya, Jessica melihat Rere yang sudah sedang menunggu di sofa ruang tamunya. "Loh, kok sendiri?" "Iya, bentar lagi. Masih di jalan." Mereka melewati waktu dengan mengobrol ala emak-emak, ngegosip kesana kemari, sampai akhirnya tibalah Dion dan Danang. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita akan mengetahui kenapa sampai 3 kali mereka tidak sampai ke puncak Mahameru. Dikarenakan teror dedemit Ranu Kumbolo yang sangat usil mengganggu mereka. Kenapa mesti di area danau yang indah semua itu terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian terjadi di Ranu Kumbolo. Gangguan saat pendakian pertama, mereka dijahili oleh makhluk astral yang berwujudkan wanita sangat seram. Pada pendakian keduanya, mereka juga dijahili oleh sesosok anak kecil yang berada di danau Ranu Kumbolo. Dan yang paling parah adalah pendakian yang ketiganya, yaitu karena teman Jessica saat itu kebetulan sedang datang bulan. Alhasil terpaan keusilan lelembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian teman Jessica kerasukan dan meminta darah segar. Hingga akhirnya setiap kejadian itu, Jessica dan teman sependakiannya memilih untuk turun, tidak melanjutkan perjalanan horor sewaktu itu.
Oke, kita kembali ke rumah Jessica. Saat itu, mereka berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan mereka ulang. Dan pagi itu, tanggal 12 Agustus, mereka pun mulai meluncur ke base camp pendakian dengan menaiki motor secara berboncengan. Dan sampai akhirnya, mereka tiba di area penitipan motor, yang kebetulan itu rumah saudara Jessica. Mereka pun berjalan dengan semangat dan tekad baru. Semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang sangat siap menghadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang itu mereka telah sampai di base camp Ranupane. Siang yang cerah itu masih membekas selalu dalam pikiran Jessica kejadian teror di Ranukumbolo. Namun Jessica menepis semua pikiran negatif itu dengan mengajak yang lainnya berwudu. Ayo semuanya wudu, supaya kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan goib apapun. Setelah berwudu dan menunaikan sholat, mereka pun mulai menyiapkan barang bawaannya. Yon, kamu urus si Maksi ya. Dan selang beberapa lama, Dion pun berlari kecil menghampiri mereka. Oke, semua sudah beres. Dari tadi kek, lama banget, bangke. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru. Setelah semua beres, cek ulang perlengkapan oke. Mereka pun berdoa terlebih dahulu dengan Dion sebagai pemimpin. FYI, Dion ini adalah mantan pacar Jessica. Setelah berdoa, perjalanan mereka lanjutkan. Ranupane kini mereka tinggalkan dan mulai menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang sangat besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya berdiam-diaman di antara satu dengan yang lainnya. Lantas Jessica pun mulai bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan sampai akhirnya teman-teman yang lainnya pun mengikuti, meski dengan nada masing-masing yang tak karuan. Hingga 3-4 jam lamanya mereka melangkah memijakan kaki pendakian itu. Terlihat kembali hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki di sana. Tuh kan, Ranukumbolo lagi. Rere mulai mengucap lagi omongan anehnya, seakan ia melihat masa lalunya yang dimana ia pernah kerasukan di area tersebut. Udah Re, banyakin doa aja. Ya udah kita ngecamp di sini ya. Kayaknya sebentar lagi mau hujan deh. Danang mengajak mereka untuk mendirikan tenda di Ranukumbolo, yang jelas-jelas di sana adalah momok bagi mereka semua. Teringat akan semua teror dedemit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu terulang malam itu? Batin mereka masih selalu bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin, karena mendung sudah menghitam yang sebentar lagi turunkan hujannya. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Dana, Jessica dan Rere pun lantas menyiapkan makan. Kala itu mereka menyiapkan makanan istimewa para pendaki, yaitu tidak lain adalah mie instan plus telur. Sementara tenda kini telah berdiri dan makanan pun siap untuk dimakan. Setelah menyantap mie tersebut, Jessica pun mengajak yang lainnya untuk sholat asar. Namun saat itu Dion dan Rere malah memilih untuk rebahan dikarenakan lelah tubuhnya. Akhir dari sholat dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi mereka dari gangguan jin setempat. Jessica pun hanya rebahan, melepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu ia bawa ketika muncak. Ngapain kamu kesini? Pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar di telinga Jessica untuk menyuruh turun dan pulang. Sementara Jessica melihat Rere yang terlelap dalam tidurnya. Dan ternyata Ranukumbolo dengan misterinya masih usil mengganggu mereka. Sore itu akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin menambah kesan yang membuat Jessica semakin tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kini kembali melintas. Dan juga suara yang kini Jessica dengar seakan melarang mereka untuk bertamu ke alam Semeru.
Di sisi lain, Danang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. "Ayo, kita lanjut perjalanan ke atas. Hujan sudah reda." Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. "Apaan sih, Yon? Orang di luar masih hujan gitu. Mau nekat kamu naik. Yang ada hipo nanti." Sudah. Kita tunggu besok baru naik." Danang pun mulai menenangkan suasana. Danang ini memang mempunyai kepribadian yang sangat istimewa. Meski terlihat pendiam, namun pola pikirnya sangat dewasa, bisa menjadi panutan yang lainnya. Dia juga seorang yang sangat taat beribadah. Terserahlah. Aku mau tidur saja." Menjelang waktu maghrib tiba, Jessica dengan posisi berbaring masih meneruskan membaca novelnya. Sementara Danang melanjutkan bermunajat. Namun Dion dan Rere saat itu sudah tertidur di waktu yang tidak sewajarnya. Dan tiba-tiba saat itu Jessica mencium bau amis darah yang sangat pekat nan anyir. Hingga bau itu berubah menjadi wangi melati. Dan kemudian berganti menjadi bau seperti dupa yang dibakar. Lantas Jessica pun bertanya kepada Danang, "Nah, kamu nyium gak bau melati?" "Enggak, aku malah nyium bau amis." Seketika rasa takut selimuti Jessica saat itu. Hingga Jessica melihat jam di tangannya sudah menunjukkan tepat pukul 7 malam. Lantas Jessica pun mengajak Danang untuk sholat isya sambil menjamak maghrib yang tak terasa terlewat karena gangguan bau-bau tersebut yang membuat Jessica takut. Malam yang mereka lalui seakan panjang terasa, waktu seakan lambat bergerak. Sementara hujan yang terus mengguyur bumi sedikit mulai tenang, tidak lagi bercampurkan angin. Namun suhu malam itu sangat dingin terasa. Ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Saat itu Rere terbangun dikarenakan perutnya lapar. Kemudian ia pun mengajak Jessica untuk memasak makan malam. Setelah hidangan siap, mereka berempat pun makan setelah membangunkan Dion. Usai makan, Jessica menata Cheryl untuk pembatas tidur. Saat itu Jessica tidur di sebelah Rere. Dan di sisi lain, Dion bersebelahan dengan Danang. Di saat yang lainnya sudah tertidur, Jessica masih resah sambil mengatur posisi tidurnya yang serba salah karena merasa tidak nyaman. Dan saat itu, kembali bau amis darah tercium. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Jessica terus berdoa di dalam hatinya. Karena rasa takut yang terus mengganggu, Jessica pun membangunkan Rere yang ada di sebelahnya. Namun Rere tidak terbangun, justru malah Danang yang terbangun saat itu. "Kamu kenapa, Jess? Kamu nyium bau amis lagi nggak, Nang?" "Enggak tuh. Udahlah istirahat aja, baca doa." Kemudian Jessica mengoleskan minyak kayu putih tepat di bawah hidungnya, berharap bisa menghilangkan anyirnya bau darah itu. Hingga Jessica pun terlelap tidur. Namun ia terbangun kembali. Ia pun melihat Danang yang saat itu masih terduduk. "Nang, gak tidur?" "Belum, Jess. Kamu denger gak ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan?" "Hah? Serius?" Sontak Jessica pun langsung terdiam mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Dan semenjak saat itu, gangguan silih berganti datang menerpa mereka. Dimulai dari bau amis darah sampai bunyi kereta kencana yang melintas seperti memutar-mutari tenda mereka. Semua gangguan itu mereka rasakan sampai datang waktu subuh. Kemudian Dion dan Rere pun mulai terbangun. Mereka pun mulai prepare perlengkapan untuk melanjutkan naik pagi itu. Namun, kembali jahilnya lelembut tidak selesai pagi itu.
Ketika mereka mulai menyusuri tanjakan cinta, mereka merasakan begitu lama menanjaki tanjakan itu, seperti hanya mengulang-ulang saja. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa mereka semua. Dan alhamdulillah akhirnya mereka bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang mereka lalui. Istirahat dululah. Setelah dirasa cukup beristirahat, Danang pun mengajak yang lainnya untuk kembali bergerak. Mereka mulai menyusuri perjalanan lagi. Saat itu Jessica dan Danang berada di barisan depan, sementara Dion dan Rere tertinggal di belakang. Jessica dan Danang terus berjalan tanpa mereka sadar kalau saat itu mereka sudah terpisah jauh oleh Dion dan Rere. Danang mulai menyadari kalau Dion dan Rere yang tadinya di belakangnya kini tidak terlihat lagi. Namun mereka berdua pun terus melanjutkan langkah sampai akhirnya mereka tiba di Kalimati. Dan di sana sudah terlihat tenda yang berjejer di area itu. Mereka mana yang gak muncul-muncul? Kita tunggu dulu aja lah mereka di sini, Jess. Tapi hingga tengah hari berlalu, namun tak kunjung juga sampai. Sebaiknya kita turun aja deh susul mereka. Hah? Gila apa kita udah sampai di sini? Masa ia mau turun lagi? Aku gak mau gagal sampai ke puncak lagi, Nang. Saat itu, egois Jessica mulai muncul karena ia memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Kemudian Jessica dan Danang mulai mendirikan tenda di area itu. Sampai waktu terus berlalu. Keadaan langit mulai temaram dan maghrib kini datang. Tapi mereka berdua tak kunjung tiba. Lantas Jessica pun memutuskan untuk mengajak Danang turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan di tenda. Mereka pun mulai menyusuri jalan yang saat itu keadaan sudah gelap. Dan sampai akhirnya mereka berdua menemukan Rere dan Dion di area padang savana atau Oro-Oro Ombo. Mereka pun langsung menegur Rere dan Dion. Kalian ngapain masih di sini? Dan saat itu Dion dan Rere mulai tersadar. Lantas mereka pun kembali mengajak naik ke Kalimati, tempat tenda yang sudah didirikan. Sesampainya di tenda di Kalimati, Jessica langsung membuatkan Dion dan Rere makanan. Namun saat itu, Jessica memperhatikan kedua sahabatnya itu. Seperti ada keganjilan di antara mereka. Mereka terlihat lebih banyak diam sedari tempat mereka ditemukan. Juga dengan pandangan yang terlihat kosong. Saat itu Jessica melihat Rere yang seperti kedinginan dan wajahnya terlihat sangat pucat. Lantas Jessica pun meminjamkan jaket kepada Rere, berharap untuk Rere tidak kedinginan. Yang paling Jessica takutkan saat itu, kalau Rere sampai hipotermia. Kemudian Rere pun hanya mengangguk dan langsung memakai jaket Jessica. Sementara selama mereka di dalam tenda di Kalimati, Jessica masih mencium bebauan. Namun kali ini ditambah dengan suara gending gamelan yang mengalun. Dion dan Rere kini mulai tertidur. Kini hanya tinggal menyisakan Jessica dan Danang. Jess, kamu gak tidur? Belum, Nang. Saat itu Jessica ingin bertanya sekali kepada Danang soal suara gamelan itu. Namun Jessica mengurungkannya karena Jessica melihat yang lainnya seperti tidak mendengar gending itu. Ya sudah Jess, aku istirahat duluan ya. Capek banget nih badan. Iya Nang, duluan aja. Kemudian Danang mulai tertidur dan kini hanya menyisakan Jessica yang masih terjaga dengan ditemani bebauan yang aneh ditambah suara gamelan yang terus mengalun. Sampai akhirnya Jessica memaksakan diri untuk memejamkan mata. Dan kemudian ia pun tertidur. Namun saat itu ia bermimpi. Mimpinya sangat aneh sekali. Di mimpi itu ia didatangi oleh seorang nenek-nenek yang kemudian berkata, "Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian." Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya ingin naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu.
Tapi temanmu, ia sudah mengotori tanah Semeru. Sampai akhirnya badan Jessica seperti ditindih dan dicekik. Seluruh badannya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mata Jessica saat itu sudah terbuka, namun kondisinya susah untuk digerakkan. Jess, bangun Jess. Danang yang saat itu belum benar-benar tertidur melihat Jessica yang seperti belingsakan. Astagfirullahaladzim. Jessica pun hanya membaca istighfar sembari membayangkan sosok nenek tadi. Kemudian mereka berdua pun mulai sholat tahajud. Dan selepas selesai sholat, mereka berdua pun mengobrol. Namun saat itu Dion terbangun. Tapi Jessica merasa saat itu ada sosok tinggi besar yang berdiri tepat di belakang tenda mereka. Entah yang lainnya merasakan atau tidak. Jessica melihat Danang saat itu yang masih terduduk sambil membaca ayat suci. Sementara Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat, Yon? Enggak, Jess. Dingin. Jessica pun tak menghiraukan apa yang ia rasakan. Kemudian ia pun kembali merebahkan badannya, lalu tertidur disusul dengan yang lainnya. Singkat cerita, keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk menggapai puncak Mahameru, yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang. Namun tiba-tiba Rere yang dari kemarin terdiam kini kerasukan. Dan ternyata nenek yang ada dalam mimpi Jessica itu yang merasuki Rere. Berbagai doa dan cara mereka lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Mereka pun terus memegangi tubuh Rere yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Jessica hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain yang datang untuk menolong. Di area Kalimati, begitu banyak tenda yang berdiri, tapi tidak ada satupun Jessica lihat adanya pendaki yang naik. Bahkan sekedar lewat pun tidak ada. Hingga Danang memberikan air yang sudah didoakan. Setelah Rere meminumnya, tubuh kerasukan itu seketika terjatuh pingsan. Mereka memutuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Saat mereka kembali tiba di Kalimati, tenda-tenda yang berdiri sudah tidak ada. Mereka duduk hampir seharian di sana, sampai mereka memutuskan untuk ngecamp lagi sambil menunggu kondisi Rere membaik. Malam itu mereka berembuk untuk turun besok saja. Pokoknya aku mau kita semua turun. Gak perlulah kita naik lagi ke Semeru. Iya udah, kita besok pulang. Enggak Jess, aku mau lanjut. Terdengar suara Rere dengan lemah yang masih terbaring memejamkan mata. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun terserah. Aku tetap mau wujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu mikir dong. Iya, sudah biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Danang pun mulai menengahi perdebatannya. Tapi kan Nang, lihat kondisinya. Iya, Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik kita banyak doa, lalu istirahat. Saat itu Jessica mulai menangis di sudut tenda yang melihat sahabat kecilnya Rere yang kini dalam kondisi sangat lemah. Dan sampai akhirnya, dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, mereka pun memutuskan tetap naik sampai ke Mahameru. Mereka kemudian beristirahat di malam itu untuk menyiapkan stamina untuk summit dini hari nanti. Tepat pukul 2 di tanggal 16 Agustus 2014, mereka pun mulai bergerak menerobos dinginnya Mahameru dengan sambil memapah Rere yang lemah itu. Berbagai susah payah dan kejadian mereka tempuh. Sampai akhirnya mereka berempat pun sampai juga di puncak Mahameru. Di puncak mereka hanya menghabiskan 15 menit untuk merasakan alam Mahameru karena mereka lebih memperdulikan kondisi Rere saat itu. Kemudian setelah 15 menit berlalu, mereka pun kembali turun dan sampai kembali di tenda. Setelah itu beristirahat sejenak sambil membereskan semua peralatan dan merapihkan tenda.
Setelah merapikan tenda, mereka semua bergegas turun agar kondisi Rere segera membaik dan berharap dapat penanganan medis. Namun di perjalanan turun, kondisi Rere semakin melemah. Jessica yang saat itu melihat kondisi Rere tak terasa meneteskan air matanya. "Ayo turun cepat, kasihan Rere." "Iya Jess, udah gak usah nangis dulu." "Makasih ya buat kalian semua sahabatku." Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Sementara Danang masih dengan diam, Rere dipapa untuk berjalan. Mereka pun terus mulai menuruni savana di tengah panasnya siang itu. Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Kemudian dia menangis sambil terduduk. "Kenapa, Re?" "Istighfar, Re. Kamu lihat apaan, Re?" "Yon, jangan tanya seperti itu. Pergi, pergi." Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, mereka bertiga tidak melihatnya. Sampai akhirnya Rere menggeram, kemudian disusul dengan tawa yang seperti tawa nenek-nenek. Jelas dia mulai kerasukan lagi. "Turun kalian bertiga. Anak ini akan tetap tinggal di Semeru." "Siapa kamu?" "Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini." Tiba-tiba Rere pun bangkit dan mau berlari. Untungnya Dion sigap menangkap tubuh Rere, dan mereka bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mulai mengamuk sambil berteriak, "Anak ini harus mati." "Tidak akan ada yang mati di sini," teriak Jessica dengan emosi yang meluap. "Kalian pegangin, jangan sampai lepas," ujar Dana yang saat itu mulai membacakan ayat kursi, juga kalimah ayat suci. Sampai akhirnya makhluk yang berada di tubuh Rere kini mulai keluar, dan yang mengakibatkan Rere terjatuh pingsan. "Apa sih yang kalian lakuin sampai kayak gini?" "Aku tidak ngapa-ngapain, Jess. Sumpah. Udah bilang aja, waktu terpisah kalian ngapain?" "Jadi gini, waktu aku terpisah sama kalian itu, aku nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu." Penjelasan Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. Dan ketika Rere mulai terbangun, Jessica memberinya air minum. "Kamu kencing di mana, Re?" "Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet, Jess." "Kamu datang bulan, Re." Kemudian Danang pun menyuruh Rere untuk menyiram bekas air kencingnya dengan air yang ia kasih. Setelah bekas itu disiram, mereka pun melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa berjalan. Randu Kumbolo mereka lewati begitu saja, sampai mereka kembali ke Ranupane, dan kemudian beristirahat di rumah saudara Jessica sambil menceritakan semua kejadian itu. Dan malam itu juga mereka pulang. Jessica diantar Dion, sementara Rere diantar Danang. Pendakian pun selesai. Mereka telah sampai di rumah masing-masing. Sampai beberapa hari, mereka berempat tidak ada lagi komunikasi. Dan sampai di hari kemudian, orang tua Rere menelpon Jessica. Ia memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Lantas mereka bertiga pun menjenguk Rere, juga mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis juga sudah dijalani, hingga keluarganya mengajak Rere pindah ke Bandung. Hari pun kian berlalu, tapi takdir menuntun Rere untuk berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa, tepat sebulan setelah pendakian itu. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Kami memohon Al-Fatihah untuk almarhumah Rere. Akan selalu terpanjatkan doa ini untukmu, sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan penuh perjuangan itu. Kini tenanglah di sisi Tuhan. Saya Irman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.
Salam permistisan duniawi. Salam lestari.